Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Purnawirawan, CGP Angkatan 3 Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini saya memenuhi tugas modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya mengatakan bahwa pendidikan merupakan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki potensi dan keunikannya masing-masing yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian yang berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar muridnya, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan pengelolaan kelas yang efektif. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Tetapi dalam melaksanakan pembelajaran diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yaitu: yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan pemetaan kebutuhan siswa. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus memperhatikan aspek belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini. Aspek belajar murid yang kedua yaitu minat belajar. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Aspek belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Langkah terakhir adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani dan murid adalah benihnya. Seorang petani tugasnya adalah merawat dan menjaga benih-benih itu. Tentu saja benih yang tumbuh itu berbeda-beda dalam perkembangannya dan juga berbeda jenisnya. Misalkan untuk merawat benih jagung tentu saja akan berbeda dengan merawat benih padi. Seorang petani harus memberikan perawatannya sesuai dengan kebutuhan benih-benih yang berbeda tadi sampai semuanya berbuah. Guru harus jeli dalam melihat keberagaman kebutuhan murid. Ada yang lambat, sedang, dan cepat. Ada yang suka sains, seni, olahraga, dan sebagainya. Ada yang suka belajar dengan cepat melalui penglihatan, pendengaran, atau kinestetik. Semua harus kita akomodir dalam proses pembelajaran. Melakukan sebuah perubahan dibutuhkan tekad dan upaya yang keras, konsisten dan berkesinambungan, serta kolaborasi dengan semua pihak. Seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas, visi yang berpihak pada murid, visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari namun terus berhenti. Demikianlah koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Salam perubahan dan bahagia.